Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Ismi Anif Muflikha dari kelas 10-3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas proyek sosiologi yang diberikan oleh Ibu Siti Julaiha. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas proyek sosiologi dengan metode mereview film yang nantinya akan saya kaitkan dengan materi sosiologi yang saya pilih, yaitu interaksi sosial. Pertama-tama, saya akan mereview filmnya terlebih dahulu, lalu akan saya kaitkan dengan materi yang saya pilih mengenai interaksi sosial. Cerita diawali oleh keluarga Kim yang terdiri dari sang ayah yang bernama Kim Ki-taek dan mempunyai istri yang bernama Park Chung-suk. Lalu mereka mempunyai dua anak yang bernama Kim Ki-woo dan putrinya yang bernama Kim Ki-jung. Dan kini mereka tinggal di sebuah Beijinha, yaitu apartemen semi bawah tanah yang kecil dan kumuh. Kemudian pekerjaan harian mereka adalah melipat kotak pizza dengan penghasilan yang sangat kecil dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Lalu suatu hari teman Ki-woo yang bernama Min Hyuk mengunjungi keluarga Kim dan memberikan sebuah batu keberuntungan. Min Hyuk sendiri berencana bersekolah ke luar negeri sehingga menyarankan Ki-woo mengambil alih pekerjaannya sebagai guru les private bahasa Inggris untuk Park Da-hye, yaitu anak perempuan dari keluarga Park Dong-ik yang mempunyai istri yang bernama Choi Yeon-gyo dan memiliki anak kedua yang bernama Park Da-song. Singkat cerita, Ki-woo diterima bekerja di keluarga Park. Kemudian perlahan-lahan keluarga Kim berusaha agar satu persatu anggota keluarga mereka dapat bekerja di keluarga Park. Kemudian ketika Yeon-gyo berniat mencarikan guru seni untuk Da-song, Ki-woo memanfaatkan kesempatan ini dengan menyarankan seseorang yang bernama Jessica yang dulu pernah bersekolah di Amerika Serikat yang ternyata justru Ki-jung, yaitu saudarinya sendiri. 잠깐. 제시카 외동딸 일리노이 시카고 과선배는 김진모 그는 네 사촌. Singkat cerita, Ki-jung pun diterima di keluarga Park menjadi guru seni Da-song. Kemudian Ki-jung memfitnah supir keluarga Park dan Dong-ik pun memecat supir itu yang menggantikannya dengan seorang mantan supir valet yang ternyata Ki-taek sendiri. Dan untuk terakhir kalinya, Ki-taek berkomplot dengan kedua anaknya untuk memasukkan Chung-suk sebagai asisten rumah tangga dengan mencoba menakut-nakuti bahwa pembantu mereka saat ini, Moon-gwang, mengidap penyakit TBC dengan memanfaatkan alergi buah persik yang dideritanya. Suatu hari keluarga Park berkemah selama sehari semalam sebagai hadiah atas ulang tahun Da-song. Kemudian keluarga Kim berpesta di rumah keluarga Park yang dimana mereka menikmati fasilitas mewah dan mabuk-mabukan di rumah itu. Kemudian pada malam hari saat hujan deras turun, Moon-gwang tiba-tiba meminta izin masuk ke dalam rumah karena ingin mengambil sesuatu di ruang bawah tanah, sedangkan seluruh keluarga Kim bersembunyi. Lalu Chung-suk mengizinkan Moon-gwang masuk. Tanpa diduga siapapun, Moon-gwang menunjukkan sebuah bunker tempat suaminya Geun-shin bersembunyi selama 4 tahun untuk menghindari rentenir akibat hutang. Dan ketika Chung-suk mengancam akan memanggil polisi karena melihat hal itu tanpa sengaja, Ki-taek, Ki-jung, dan Ki-woo terjatuh ketika mengintip mereka. Kemudian kebohongan keluarga Kim secara tidak sengaja terbongkar. Moon-gwang tanpa pikir panjang memanfaatkan kesempatan itu dengan merekam mereka dan mengancam untuk mengirimkan rekaman itu kepada keluarga Park. Lalu Moon-gwang dan Geun-shin menyandera mereka. Namun saat Moon-gwang dan Geun-shin lengah, keluarga Kim berusaha merebut telepon Moon-gwang dan saling berkelahi di ruang keluarga. Lalu Dong-ik mengeluhkan soal bau badan Ki-taek kepada istrinya.
Kemudian, Kitek, Kijung, dan Kiwoo bersembunyi di bawah meja, memanfaatkan keadaan Dong-ik dan istrinya yang tertidur untuk meninggalkan rumah dan berlari ke arah apartemen mereka. Lalu mereka mendapati lingkungan tempat tinggal mereka tergenang banjir. Apartemen mereka terendam hingga setinggi dada, dan mereka langsung berupaya menyelamatkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Sedangkan Kiwoo membawa batu keberuntungan ke sebuah gelanggang olahraga, tempat di mana warga yang kebanjiran diungsikan. Dan di sisi lain, Moonguang meninggal akibat gagal otak. Lalu Genshin menangis dan marah ingin balas dendam. Kemudian, keesokan harinya, Yeongjo mengadakan pesta ulang tahun untuk Dasong. Ia pun mengundang Kijung dan Kiwoo, sementara Kitek dan Chungsuk diminta untuk datang dan bekerja. Di sisi lain pula, Kiwoo membawa batu keberuntungan ke bunker untuk membunuh Moonguang dan Genshin akibat takut kepada keluarga Kim ketahuan oleh keluarga Park, sehingga mereka bisa masuk penjara akibat penipuan. Lalu tanpa disengaja, Kiwoo menjatuhkan batu keberuntungannya, lalu Genshin menyekap Kiwoo dari belakang dan memukul kepalanya dengan batu tersebut. Kemudian Genshin keluar dari bunker dan mencoba membalas dendam atas kematian istrinya, Moonguang. Ia mengambil pisau dapur dan menusuk Kijung di depan para tamu pesta yang ketakutan akan hal itu. Lalu Dasong alami kejang akibat trauma setelah melihat Genshin menusuk Kijung di depan matanya. Sementara itu, Kitek berlari ke arah Kijung untuk menghentikan pendarahan Kijung. Kemudian Dong-ik berteriak kepada Kitek untuk mengantarkan Dasong ke rumah sakit. Namun Kitek hanya melemparkan kunci mobil dan kunci itu terkena tubuh Chungsuk dan terperangkap di bawah tubuh Chungsuk. Lalu, Genshin berkelahi dengan Chungsuk yang dimana Chungsuk menewaskan Genshin dengan tusukan daging. Dan dari semua kekacauan itu, Kitek memendam kemarahan atas perilaku Dong-ik kepadanya dan reaksi Dong-ik yang menunjukkan rasa jijik setelah mencium bau badan Genshin saat mengambil kunci mobil. Lalu Kitek mengambil pisau dan menusuk Dong-ik hingga tewas dan Kitek pun melarikan diri. Dan setelah kejadian itu, beberapa minggu kemudian Kiwoo terbangun dari koma. Kiwoo dan ibunya dihukum dengan dakwaan penipuan dan menjalani masa percobaan. Sementara itu, Kijung tewas dan Kitek menghilang. Kiwoo sendiri terus memata-matai rumah keluarga Park yang kini telah dijual ke keluarga orang Jerman. Lalu Kiwoo melihat kode Morse dari lampu yang berkedip-kedip yang diterjemahkan sebagai pesan, lalu pesan itu pun diterjemahkan. Dan itu berasal dari ayahnya, Kitek, yang kini bersembunyi di bunker rumah tersebut. Lalu Kitek sendiri mengubur jasad Moonguang di halaman belakang ketika rumah itu kembali dijual oleh keluarga Jerman dan menjadi kosong. Kemudian Kiwoo menulis surat kepada ayahnya yang bersumpah bahwa suatu hari dia akan mendapatkan uang yang cukup untuk membeli rumah itu sekaligus menyatukan kembali keluarga yang tersisa. Dalam film ini berakhir dengan Kiwoo dan Chungsuk yang masih tinggal di Bejinhal, persis seperti adegan awal di film itu sendiri. Setelah mereview film tadi, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang saya pilih, yaitu mengenai interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial ini dapat terjadi apabila memenuhi dua aspek, yaitu aspek kontak sosial dan juga komunikasi. Kontak sosial adalah dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak yang saling bereaksi. Kontak sosial ini dapat terjadi antara sengaja, secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya secara langsung adalah saat kita sedang berjabat tangan maupun saat kita saling sapa menyapa. Untuk contoh yang tidak langsungnya itu sama saja seperti kita sedang bermain media sosial, teleponan, atau seperti kita sedang surat menyurat dengan teman kita. Untuk komunikasi itu proses penyampaian dan penerimaan pesan dari satu pihak ke pihak lainnya sebagai upaya untuk saling mempengaruhi. Dalam proses komunikasi, pesan yang disampaikan harus menggunakan bahasa atau yang simbol yang saling dimengerti oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, interaksi sosial juga punya ciri-ciri. Menurut sosiologi Charles Pellumis, ciri-ciri interaksi sosial adalah yang pertama, jumlah pelaku melebihi satu orang. Yang kedua,
adanya komunikasi antara para pelaku menggunakan bahasa atau simbol-simbol yang dimengerti. Yang ketiga, adanya tujuan-tujuan yang tertentu. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama ada imitasi. Imitasi adalah seseorang yang meniru dalam hal gaya, sikap, perilaku, hingga fisik orang lain. Contohnya seperti keluarga Kitek yang mencoba untuk meniru gaya seperti orang yang berada agar mendapatkan pekerjaan di rumah Mr. Park. Yang kedua, ada sugesti, merupakan seseorang yang terpengaruh karena adanya suatu dorongan yang diberikan oleh orang lain dengan beberapa cara tertentu. Contohnya saat Ming-hyuk mensugesti Kiwoo agar Kiwoo mau untuk menjadi guru les pengganti bagi Dahe. Yang ketiga ada simpati. Simpati adalah bagaimana seseorang memperhatikan sikapnya akan rasa tertarik pada orang lain akan suatu hal tertentu. Contohnya seperti Yongyo yang tertarik akan tawaran yang diberikan oleh Kiwoo mengenai guru les seni untuk Dasong. Yang keempat ada identifikasi. Identifikasi merupakan suatu pemberian tanda ciri khas sehingga sebenarnya ini berkaitan dengan imitasi seseorang. Sehingga seperti menghilangkan jati dirinya sendiri. Seperti contoh di mana keluarga Kitek yang berpesta seolah-olah mereka adalah orang kaya saat keluarga Mr. Park sedang pergi berlibur. Yang kelima dan yang terakhir ada empati. Empati merupakan perasaan sesuatu yang dialami oleh orang lain, baik itu kebahagiaan maupun sedih. Contohnya seperti saat Kiwoo dan keluarga mengungsi akibat banjir yang dilanda keluarga tersebut.